Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azumar. Izinkan saya menyampaikan PPT dengan judul Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Fokus pada pondok pesantren. Dan ini merupakan tugas UAS dari Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam. Masuk kita ke slide pertama yaitu latar belakang. Pendidikan Islam merupakan salah satu unsur paling dasar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak masuknya Islam ke Nusantara, pendidikan menjadi media utama dalam proses penyebaran nilai-nilai keislaman, pembentukan karakter umat, serta penguatan identitas sosial dan budaya masyarakat. Di antara berbagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang, pondok pesantren menempati posisi yang sangat penting karena memiliki akar sejarah yang panjang dan memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Pondok pesantren, pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan atau pemindahan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, sosial, dan bahkan politik umat Islam. Sejak sejak masa pra-kemerdekaan, pesantren telah melahirkan banyak tokoh ulama dan pejuang yang berkontribusi besar dalam melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan hingga era kontemporer, pesantren terus bertransformasi mengikuti dinamika zaman tanpa meninggalkan ciri khas keislamannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada pesantren menjadi penting untuk memahami bagaimana lembaga ini tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dari masa ke masa. Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai asal-usul perkembangan serta ragam bentuk pondok pesantren di Indonesia. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana asal-usul pondok pesantren ini ditinjau dari sisi kebahasaan, sejarah, dan perkembangannya. Yang kedua, bagaimana pembagian pondok pesantren di Indonesia berdasarkan model pendidikan dan kelembagaannya. Kemudian masuk kita ke tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui asal-usul pondok pesantren dari aspek kebahasaan, historis, dan perkembangannya. Yang kedua, untuk memahami klasifikasi pondok pesantren di Indonesia, baik Salafi, Modern, Mu'adalah, maupun lembaga pendidikan Islam di bawah Kemendak dan Kemendikbud. Masuk kita ke pembahasan. Asal-usul pondok pesantren. Yang pertama yaitu tinjauan kebahasaan. Secara etimologis, istilah pondok pesantren tersusun dari dua kata utama, yaitu pondok dan pesantren, yang masing-masing memiliki makna historis dan kultural yang kuat dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Kata pondok secara umum dipahami berasal dari bahasa funduk yang bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti rumah singgah, penginapan, atau asrama sederhana. Kemudian mengalami proses adaptasi linguistik ke dalam bahasa Melayu dan Jawa. Dalam konteks pesantren, istilah pondok merujuk kepada tempat tinggal para santri yang bersifat sederhana dan kolektif, sehingga mencerminkan nilai kesederhanaan, kemandirian, dan kebersamaan dalam kehidupan santri. Konsep pondok ini juga menegaskan bahwa proses pendidikan pesantren tidak hanya berlangsung secara formal di ruang belajar, tetapi menyatu dengan kehidupan sehari-hari santri sebagai sarana pembentukan karakter dan akhlak. Sementara itu, istilah pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan P dan an, sehingga bermakna tempat tinggal atau tempat belajar para santri. Istilah santri sendiri memiliki beragam penafsiran di kalangan akademisi dan sejarawan pendidikan Islam. Nurkhalis Majidin
menyebutkan bahwa kata santri kemungkinan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastri, yang berarti orang yang mempelajari kitab suci atau memiliki kemampuan literasi keagamaan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki keterkaitan historis dengan tradisi intelektual dan literasi keagamaan yang telah berkembang di Nusantara sebelum datangnya Islam, yang kemudian diislamisasi dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Pendapat ini menyatakan bahwa istilah santri berasal dari bahasa Jawa, cantrik, yaitu seseorang yang setia mengikuti seorang guru kemanapun ia pergi untuk belajar ilmu dan nilai-nilai kehidupan. Nah, ini menekankan hubungan personal, kultural, dan spiritual antara santri dan kiai sebagai pusat proses pendidikan pesantren. Relasi tersebut tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga mencakup keteladanan moral, pembinaan adab, serta internalisasi nilai-nilai keislaman secara langsung. Dari perspektif kebahasaan ini, pesantren dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pembelajaran keilmuan, pembinaan akhlak, dan transisi nilai melalui hubungan erat antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, pesantren bukan sekedar institusi pendidikan formal, melainkan sebuah sistem nilai dan budaya pendidikan Islam yang khas dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, tinjauan sejarah. Secara historis, pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sejumlah sejarawan menyatakan bahwa pesantren telah muncul sejak abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi, seiring dengan proses Islamisasi di Nusantara yang berlangsung, secara bertahap dan relatif damai. Proses Islamisasi tersebut dilakukan melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pendidikan, sehingga ajaran Islam dapat diterima secara kultural oleh masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah yang efektif untuk menanamkan ajaran Islam sekaligus membentuk struktur sosial keagamaan masyarakat Muslim awal di Nusantara. Pada masa awal perkembangannya, pesantren tumbuh secara sederhana di sekitar kediaman seorang kiai yang memiliki otoritas keilmuan, spiritual, dan sosial. Para santri datang dari berbagai daerah untuk belajar ilmu-ilmu dasar keislaman seperti fikih, tauhid, hadis, dan tasawuf yang menjadi pondasi utama pemahaman agama. Sistem pendidikan pesantren pada masa ini bersifat non-formal dan fleksibel dengan metode pembelajaran tradisional. Metode tersebut menekankan penguasaan teks-teks klasik Islam, yaitu biasa disebut dengan kitab kuning, kedisiplinan belajar, serta pembentukan adab dan akhlak santri sebagai bagian integral dan proses pendidikan. Dalam perkembangannya, pada masa kolonial Belanda, pesantren sering dipandang sebagai lembaga yang berpotensi membangkitkan kesadaran keagamaan dan sikap kritis terhadap penjajahan. Pemerintah kolonial kerap memberikan pengawasan ketat terhadap aktivitas pesantren karena dianggap dapat menumbuhkan semangat perlawanan di kalangan umat Islam. Meskipun berada dalam tekanan, pesantren justru berkembang menjadi basis perlawanan kultural dan spiritual dengan menanamkan nilai-nilai keislaman, kemandirian, dan keberanian moral kepada para santri. Banyak tokoh ulama dan pejuang kemerdekaan lahir dari lingkungan pesantren dan menunjukkan bahwa pesantren berperan penting tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam pembentukan kesadaran sosial dan nasionalisme umat Islam. Kemudian yang ketiga, perkembangan pondok pesantren.
Perkembangan pondok pesantren di Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa fase sejarah yang menunjukkan dinamika dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan sosial. Berfungsi sebagai pada masa kemerdekaan, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan agama yang menekankan penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan pembentukan akhlak umat. Pendidikan pada fase ini bersifat tradisional dan non-formal, dengan kiai sebagai figur sentral yang memiliki otoritas keilmuan dan moral. Pesantren juga menjadi benteng pertahanan budaya Islam lokal dalam menghadapi pengaruh kolonialisme Barat yang membawa sistem pendidikan sekuler. Setelah Indonesia merdeka, pesantren mulai memasuki fase penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional yang dibangun oleh negara. Banyak pesantren mendirikan lembaga pendidikan formal seperti madrasah dengan struktur jenjang yang lebih sistematis, tanpa meninggalkan ciri khas pendidikan pesantren. Integrasi antara kurikulum keagamaan dan pelajaran umum dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat agar lulusan pesantren mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pesantren tidak bersifat statis, melainkan mampu bertransformasi sesuai kebutuhan zaman. Memasuki era Orde Baru, pesantren mengalami perkembangan yang semakin signifikan, terutama dari kelembagaan dan manajemen pendidikan. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pesantren, khususnya melalui pengakuan terhadap madrasah dan program pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama. Pada periode ini, banyak pesantren yang mengembangkan sistem pendidikan terpadu dengan mendirikan sekolah umum, lembaga keterampilan, serta unit-unit ekonomi pesantren. Transformasi lembaga pendidikan agama tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Di era reformasi dan globalisasi, pondok pesantren menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti perkembangan teknologi, arus globalisasi budaya, dan persaingan mutu pendidikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pesantren mulai mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, mengembangkan penguasaan bahasa asing, serta menanamkan keterampilan hidup, life skill, kepada para santri. Sebagian pesantren bahkan telah berkembang menjadi lembaga pendidikan modern dan internasional, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan tradisi pesantren. Hal ini menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dinamis, adaptif, dan relevan dalam menjawab kebutuhan umat dan bangsa di setiap zaman. Kemudian masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu B. Pembagian pondok pesantren di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pondok pesantren Salafi dan pondok pesantren modern. Pondok pesantren Salafi merupakan bentuk pesantren yang mempertahankan tradisi pendidikan Islam klasik sebagaimana diwariskan oleh para ulama terdahulu. Ciri utama pesantren Salafi terletak pada fokus pembelajaran kitab-kitab klasik Islam, yaitu kitab kuning, yang mencakup bidang fikih, usul fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan tasawuf. Sistem pembelajaran yang digunakan umumnya bersifat non-formal dengan metode kiai menjadi pusat guru dan para santri mendengarkan apa kajian yang diberikan oleh kiai tersebut, serta menjadikan kiai sebagai figur sentral dalam proses pendidikan. Pesantren Salafi menekankan pembentukan akhlak, kedalaman spiritual, dan penguasaan tradisi keilmuan Islam sebagai tujuan utama pendidikan. Dalam praktiknya, pesantren Salafi cenderung tidak terlalu terikat pada kurikulum nasional dan sistem pendidikan formal negara. Hal ini bukan berarti pesantren Salafi menolak tradisi keilmuan Islam klasik. Hal ini bukan berarti pesantren Salafi menolak modernisasi, melainkan lebih berupaya menjaga kemurnian tradisi keilmuan Islam klasik, yaitu kehidupan santri di pesantren Salafi umumnya bersifat sederhana dan kolektif, yaitu bersama-sama, yang bertujuan menanamkan nilai kemandirian,
keikhlasan, serta kedisiplinan hidup. Model pendidikan seperti ini terbukti mampu melahirkan ulama-ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan integritas moral yang kuat dalam masyarakat. Sementara itu, pondok pesantren modern merupakan pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan modern dengan manajemen lebih terstruktur dan kurikulum yang terpadu. Pesantren modern biasanya mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, seperti matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Sistem pembelajaran dilakukan secara klasikal dengan jenjang pendidikan yang jelas, evaluasi terstruktur, serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih variatif. Selain itu, pesantren modern umumnya menerapkan penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari santri. Kemunculan pesantren modern merupakan respon terhadap tuntutan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim akan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pesantren modern berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga eh, tetapi juga kompeten, kompetensi akademik dan keterampilan yang memadai untuk berkiprah di tingkat nasional maupun global. Meskipun mengalami modernisasi, pesantren modern tetap mempertahankan nilai-nilai dasar pesantren seperti kedisiplinan, akhlak, dan kehidupan berasrama. Dengan demikian, perbedaan antara pesantren salafi dan pesantren modern bukanlah pada tujuan pendidikan Islamnya, bukan. Akan tetapi melainkan pada pendekatan, metode, dan sistem pengelolaan pendidikannya. Kemudian yang kedua, pondok pesantren Mu'adalah Boarding School dan International Islamic Boarding School. Pondok pesantren Mu'adalah merupakan pesantren yang sistem pendidikannya telah memperoleh pengakuan kesetaraan, yaitu Mu'adalah, dari pemerintahan, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengakuan ini diberikan kepada pesantren yang memenuhi standar tertentu dalam aspek kurikulum, manajemen kelembagaan, tenaga pendidik, serta proses evaluasi pembelajaran. Dengan status muadalah, ijazah pesantren ini diakui serta setara dengan jenjang pendidikan formal, sehingga lulusannya dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri tanpa harus mengikuti ujian tertentu. Tanpa harus mengikuti ujian penyetaraan. Kebijakan muadalah ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kekhususan sistem pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dari perspektif historis dan kelembagaan, pesantren muadalah telah mempertahankan ciri khas pendidikan pesantren seperti kehidupan berasrama, pembinaan akhlak, serta penguatan tradisi keilmuan Islam. Meskipun demikian, pesantren jenis ini lebih melakukan penyesuaian dengan tuntutan administrasi dan standarisasi pendidikan modern. Kurikulum yang diterapkan biasanya merupakan kurikulum mandiri, pesantren yang diperkaya dengan mata pelajaran penunjang, seperti bahasa asing dan ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian, pesantren adalah menjadi bentuk sintesis antara tradisi pesantren dan sistem pendidikan formal yang diakui negara. Boarding School Islam merupakan lembaga pendidikan berasrama yang menggabungkan sistem sekolah modern dengan nilai-nilai budaya Islam. Berbeda dengan pesantren tradisional, boarding school Islam umumnya menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum terpadu dengan pelaksanaan pada prestasi akademik, penguasaan sains dan teknologi, serta pembinaan karakter religius, serta pengelolaan boarding school Islam cenderung lebih modern profesional, dengan struktur organisasi, manajemen pendidikan, serta sarana prasarana yang relatif lengkap. Kehidupan berasrama dalam boarding school bertujuan membentuk disiplin, kemandirian, dan pengawasan pendidikan yang lebih intensif terhadap pendidikan. Kemudian International Islamic Boarding School.
merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep boarding school Islam yang berorientasi global. Lembaga ini biasanya mengadopsi kurikulum internasional seperti Cambridge atau IB dengan tetap memasukkan pendidikan agama Islam sebagai fondasi utama. Penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Arab, menjadi ciri khas dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari para peserta didik. Kehadiran International Islamic Boarding School mencerminkan upaya umat Islam dalam menjawab tantangan globalisasi dan persaingan internasional di bidang pendidikan, tanpa melepaskan identitas keislaman dan nilai-nilai moral lembaga Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Lembaga Pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama yaitu Kemenak merupakan bagian integrasi dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus mengelola pendidikan keagamaan Islam. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, serta pengurusan perguruan tinggi keagamaan Islam. Banyak pondok pesantren menjadi basis penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan ini. Sehingga pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal, tapi juga formal. Integrasi pesantren dengan madrasah di bawah Kemenak memperkuat peran pesantren dalam mencetak generasi muslim yang memiliki keseimbangan antara penguasaan ilmu, agama, dan ilmu umum. Secara historis, keterlibatan negara melalui Kementerian Agama dan Kementerian dan Pengelolaan Pendidikan Islam merupakan upaya untuk memberikan pengakuan, pembinaan, dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan. Kurikulum madrasah yang berada di bawah Kemenak dan menggabungkan mata pelajaran agama Islam dengan mata pelajaran umum, meski dengan porsi yang lebih besar pada pendidikan agama. Hal ini memberikan peluang bagi lulusan madrasah yang berbasis pesantren untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini berupa sekolah umum berciri khas Islam seperti SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Sekolah-sekolah ini menggunakan kurikulum nasional sebagai dasar utama pembelajaran dengan penambahan muatan pendidikan agama Islam dan pembiasaan nilai-nilai religius dalam kehidupan sekolah. Berbeda dengan madrasah, lembaga ini tidak secara struktural berada di bawah Kemenak, tetapi tetap berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum berciri Islam sebagai bagian dari strategi pengembangan lembaga dan perluasan layanan pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan Islam di bawah Kemenak dan Kemendikbud merupakan keragaman model pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren dalam hal ini berperan penting sebagai pusat nilai dan budaya pendidikan Islam yang mampu beradaptasi dengan berbagai sistem. Sinergi antar pesantren dan kedua kementerian tersebut memberikan posisi pesantren sebagai aktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia Muslim yang beriman, berilmu, dan berdaya saing. Dengan demikian, pesantren tidak hanya bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga berkembang sebagai bagian strategis dari sistem pendidikan Indonesia. Nah, masuk kita kepada kesimpulan. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dan peran yang sangat signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dari tinjauan keabsahan, pesantren mencerminkan sistem pendidikan yang menekankan kehidupan kolektif, kesederhanaan, serta hubungan erat antar kiai dan santri sebagai inti proses pembelajaran. Secara historis, pesantren telah hadir sejak masa awal Islamisasi Nusantara dan berkembang sebagai pusat pendidikan dakwah serta pembentukan karakter umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga bagian penting dari sejarah
dalam sejarah sosial dan budaya bangsa Indonesia. Perkembangan pesantren dari masa kemerdekaan hingga era modern menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan zaman. Pesantren Salafi, pesantren modern, termasuk pesantren Muadalah dan boarding school Islam menjadi bukti bahwa pesantren mampu menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan sistem pendidikan nasional. Keberadaan pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan menunjukkan peran strategis pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap mempertahankan tradisi keilmuan Islam. Kemudian masuk kita ke saran. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, pondok pesantren diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai tradisionalnya. Pesantren perlu meningkatkan kualitas manajemen pendidikan, kurikulum, dan sumber daya manusia agar mampu bersaing di era globalisasi. Selain itu, dukungan dari dan sinergi antar pesantren, pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pesantren dapat terus menjadi pilar utama pendidikan Islam sekaligus pusat pembentukan karakter bangsa Indonesia. Maka sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penyampaian PPT dari saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.